Bro, lo pernah dengar nggak cerita soal pondok pesantren di Bekasi yang dikelola bapak dan anak, tapi ujung-ujungnya malah kayak tempat neraka buat santri? Awalnya pondok itu dikira tempat ngaji biasa, damai, penuh doa dan kajian. Tapi ternyata di balik dinding pondok itu, banyak banget kisah kelam yang baru kebongkar beberapa waktu lalu. Jadi gini kronologinya. Pondok pesantren itu namanya Ponpes Al Mutmainah, ada di daerah Jati Asih, Bekasi. Yang ngurus tuh bapak dan anak, dua-duanya ustaz. Orang-orang sekitar taunya mereka alim banget, sering ceramah, kelihatan dermawan juga. Tapi ternyata, di balik itu semua, mereka punya cara didik yang brutal, bukan cuma keras, tapi udah sampai taraf penyiksaan fisik dan psikologis. Awalnya kasus ini ketahuan bukan karena pengawasan rutin, tapi karena beberapa santri kabur dari pondok. Mereka lari ke warga sekitar dalam keadaan babak belur, ada yang luka-luka, ada yang nangis gak karuan. Warga kaget dong, pas ditanya. Si santri cerita kalau mereka sering dipukuli pakai selang, kayu, bahkan kabel listrik cuma gara-gara kesalahan kecil, kayak telat salat jamaah atau gak hafal ayat. Dari situ warga langsung curiga dan lapor ke polisi. Nah, pas polisi datang buat ngecek, ternyata bener, ada ruang semacam sel kecil di bagian belakang pondok. Katanya tempat itu sering dipakai buat menghukum santri. Ada bekas dar di tembok, ada tali tambang, bahkan satu ruangan yang dikunci dari luar. Udah kayak film thriller, bro. Tapi ini nyata, yang bikin makin miris, ternyata bukan cuma kekerasan fisik. Dari hasil penyelidikan, ada indikasi eksploitasi tenaga santri juga. Jadi sebagian dari mereka disuruh kerja bangun pondok, angkat bahan bangunan, dan bersih-bersih dari pagi sampai malam. Alasannya sih katanya biar melatih kedisiplinan dan kemandirian, tapi kenyataannya kayak kerja rodi. Bahkan makan mereka sering dikurangi kalau dianggap kurang semangat ibadah. Dan yang bikin orang makin marah, dua pelaku utamanya, si ayah dan anak, ini selalu berlindung di balik dalil agama. Setiap ada yang protes, mereka bilang ini bagian dari tarbiyah, proses mendidik jiwa. Padahal ya jelas-jelas itu kekerasan. Beberapa santri bahkan trauma berat, ada yang sampai gak mau dengar azan lagi karena langsung keinget penyiksaan di pondok itu. Setelah kasus ini viral, polisi langsung ambil tindakan. Kedua ustaz, si ayah dan anak, ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka. Polisi juga menemukan beberapa bukti alat kekerasan dan laporan visum dari santri. Tapi yang bikin netizen makin panas, sempat muncul kabar kalau pondok itu dulu pernah diadukan tapi nggak ditindak. Jadi ini bukan pertama kali. Ada dugaan pihak berwenang dulu sempat tutup mata, karena status pondok itu punya nama di daerah. Sekarang pondoknya udah disegel, dan para santri yang masih di sana dipulangkan ke orang tuanya. Beberapa SM juga turun tangan buat bantu trauma healing anak-anak yang jadi korban. Tapi masyarakat Bekasi masih pada syok. Soalnya, dari luar pondok itu tampak biasa aja, pagar tinggi, ada tulisan ayat di dinding, dan suara ngaji tiap malam. Gak ada yang nyangka di dalamnya, ternyata penuh jeritan dan ketakutan. Dan yang lebih nyesek, bro, kasus kayak gini tuh bukan yang pertama. Banyak pondok-pondok kecil yang bebas dari pengawasan resmi, gak terdaftar di Kemenak, tapi tetap nerima santri, jadi pengawasan minim banget. Nah, kasus Bekasi ini akhirnya jadi tamparan besar buat pemerintah dan masyarakat biar gak gampang percaya cuma dari tampilan agama luar. Karena ya, yang kelihatan suci belum tentu bersih di dalam. Gila gak tuh? Kadang yang paling menyeramkan itu bukan setan, tapi manusia yang pakai topeng agama buat menutupi kebiadaban mereka sendiri.